Ya, saya Devi dari Metro TV. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana upaya TPN yang terus dilakukan jika pelanggaran semakin masif selain melaporkan ke Bawaslu, kemudian juga terus bersuara seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Dan bagaimana respon Bawaslu ketika TPN melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan keputusan DKPP kemarin terkait pelanggaran etik, bagaimana menurut TPN, apakah sebenarnya paslon cawapres 02 ini bisa dibatalkan pencalonannya? Terima kasih. Buat siapa Mbak? Buat Pak Todung dan juga Pak Tuan Guru Baju. Oke. Oke, menyikapi begitu banyak pelanggaran yang terjadi ya, apakah itu politisasi bansos, apakah itu intervensi kekuasaan, ketidaknetralan ya, dan kriminalisasi, ada beberapa ya hal yang kami lakukan untuk kriminalisasi yang terjadi, baik itu terhadap Butet, terhadap Aiman, terhadap Palti Huta Barat. Kami menyediakan pendampingan dan kami juga mencadangkan hak kami untuk melakukan gugatan balik atau membuat laporan balik kepada mereka yang melaporkan Aiman, Butet atau Palti misalnya. Nah itu sedang jalan. Nah menyikapi laporan-laporan pelanggaran yang lain, kecurangan yang lain, dengan data-data yang lengkap ya, kami sudah memutuskan untuk mengambil upaya-upaya hukum ya, dalam bentuk apakah itu gugatan ya, apakah itu ke PT UN ya, apakah itu ke Bawaslu, dan ini sudah kami lakukan ya. Beberapa kali kami melakukan laporan balik ke Bawaslu, beberapa kali kami juga sudah menyampaikan gugatan, dan untuk putusan DKPP yang kemarin diumumkan kepada publik, apakah itu membatalkan ya pencalonan Prabowo dan Gibran misalnya. Nah, kami melihat ada alasan yang cukup kuat untuk mempersoalkan pencalonan Prabowo dan Gibran ya, khususnya Gibran sebetulnya. Karena putusan MK nomor 90 ya, yang mengatakan bahwa ya Gibran itu bisa dicalonkan ya sebagai cawapres karena dia sudah ya dipilih melalui proses pilkada walaupun dia belum berusia 40 tahun. Nah, ini kekecualian yang dibuat oleh MK pada putusan MK nomor 90. Tapi kan kita tahu bahwa putusan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu mengatakan bahwa di situ terjadi pelanggaran etika. Dan bukan hanya ketuanya yang dianggap melanggar etika, tapi semua hakim MK ya melanggar etika. Cuman ketuanya itu diberhentikan ya sebagai ketua. Nah, kemarin terjadi lagi pada putusan DKPP. Ya. Ketua KPU diberikan peringatan keras terakhir. Nah, jadi ada dua pelanggaran etika. Tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru Bajang mengenai hal ini. Nah, apakah itu ya bisa ditafsirkan bahwa pencalonan Prabowo dan Gibran itu batal? Ya, dalam konteks hukum tata negara, ya, karena putusan MK itu final and binding, ya putusan MK itu masih berlaku. Nah, tapi dalam konteks hukum tata usaha negara, nah ini beberapa pihak, beberapa komunitas lawyers di Indonesia itu sudah mendiskusikan bahwa dengan dua putusan yang merumuskan pelanggaran etika yang terjadi baik pada tingkat MK maupun pada tingkat KPU, dua putusan ini bisa menjadi basis hukum untuk melakukan gugatan tata usaha negara ke PT UN. Ya, nah saya tahu bahwa ada beberapa pihak yang sudah bersiap-siap untuk melakukan itu, meminta pembatalan ya pencawapresan Gibran nantinya, dan kami sedang mendiskusikan itu dan kami mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya mungkin itu jawaban saya ya. Terima kasih. Cukup dari Pak Firman, ada tambahan? Cukup. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan Mbak. Ya, saya Jen dari iNews TV mau tanya, ini kan tadi ada puluhan ribu pelanggaran di proses demokrasi ini. Itu
mayoritas pelanggaran yang seperti apa sih? Terus yang kedua, tadi Pak Tudung juga sempat ke Bawaslu ya untuk berdiskusi dan melaporkan dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih komitmen Bawaslu untuk sebagai pengawas pemilu gitu? Mengingat ini tinggal menghitung hari dan sudah terlanjur gitu loh Pak. Nah, mereka berkomitmen apa dan apa sih yang mereka sampaikan untuk meyakinkan kita semua begitu? Pak, terima kasih. Oke, ada dua pertanyaan ya. Soal Bawaslu, saya bisa mengatakan di sini bahwa Bawaslu punya komitmen yang sama untuk menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi etika, menjadi polisi yang baik dalam proses pemilu dan proses pilpres yang kita lalui sekarang ini. Saya juga mengatakan pada pihak Bawaslu bahwa Bawaslu di daerah ya telah mengeluarkan beberapa putusan yang menurut saya cukup cukup bagus ya, cukup layak diapresiasi. Misalnya Bawaslu DKI Jakarta ya, dalam kasus Gibran membagi susu ya di Car Free Day. Nah, itu salah satu contoh itu ya. Kemudian juga ada putusan Bawaslu di kota yang lain ya. Yang waktu itu kalau saya tidak salah di Ambon ya. Itu juga kepala desa yang hadir dalam acara di mana Gibran juga hadir di sana. Nah, ini Bawaslu memberikan putusan yang bagus menurut saya. Walaupun ada putusan yang patut ya mendapat kritik dari kita ya. Kenapa Bawaslu tidak cukup tegas ya dalam membuat keputusan. Nah, jadi kami hanya mengingatkan Bawaslu tadi bahwa kita ini berada dalam ujian. Pemilu dan pilpres kali ini apa yang saya sebut a test of history. Ujian sejarah. Bisakah kita membuat pemilu dan pilpres ini sukses, jujur, adil, demokratis, dan kita bisa meningkatkan ya marwah kita sebagai bangsa ya, yang betul-betul demokratis di mata rakyatnya dan di mata dunia. Nah, ini jawaban untuk soal Bawaslu. Nah, yang pertama tadi saya lupa tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulang? Ya, yang pertama tadi apa ya? Pelanggaran apa aja? Oh, pelanggaran apa aja? Oke. Nah, kalau pelanggaran itu dari data kita tuh mengumpulkan sekitar 400 pelanggaran. Tapi itu dari beberapa sumber. Civil society, dari media, dari Bawaslu, dan dari hotline yang kita punya sendiri. Nah, apakah semua itu diproses? Ya, tentu yang masuk kepada kita sebagian kita proses, ya, sebagian tidak. Ya. Tapi yang 40.000 yang tadi saya sebutkan itu bukan datang dari kami. 40.000 itu datang dari satu organisasi, ya, jaga pemilu. Ya. Nah, mereka itu yang punya aplikasi di mana kita bisa melihat jumlah pelanggaran itu. Nah, tapi saudara-saudara, saya harus mengatakan bahwa tidak ada satupun aplikasi atau organisasi yang bisa mendokumentasikan atau mencatat semua pelanggaran yang ada. Oleh sebab itu saya cenderung mengatakan pelanggaran itu sifatnya masif, cukup meluas, dan itu sulit untuk diketahui jumlah persisnya seperti apa. Jadi ini angka yang gelap sebetulnya. Tapi indikasinya kita lihat, politisasi bansos sangat kasat mata. Ketidaknetralan aparat sangat kasat mata. Itu banyak video yang beredar mengenai hal ini. Jadi yang saya katakan angka yang gelap itu adalah betul-betul angka yang gelap gitu. Pelanggaran itu begitu banyak. Karena itu kita begitu concern, begitu prihatin, bisa nggak kita melewati ujian ini dalam pemilu dan pilpres ini. Itulah alasan kami salah satu untuk datang ke Bawaslu pada hari ini. Terima kasih. Cukup, Mbak Firman. Ada kami tambah ya. Ada satu contoh misalnya Bawaslu responsif ya terhadap laporan masyarakat, bahkan bukan berdasarkan laporan masyarakat. Saya Bawaslu Batam.
Jadi Bawaslu Batam itu berhadapan langsung dengan pemerintah Kota Batam bersama dengan Badan Otorita Batam. Yaitu ada perlakuan diskriminatif terhadap pasangan calon. Nah, di situ Bawaslu mengambil alih dan mencabut seluruh fasilitas itu walaupun berhadapan dengan kepolisian dan juga pemerintah kota. Dan Bawaslu RI mendukung sepenuhnya seperti yang disampaikan tadi, Bang. Mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan langkah-langkahnya oleh Bawaslu Kota. Pesan moral politiknya adalah bahwa itu harus ada perlakuan yang sama, dan di situ menurut kami Bawaslu berani tampil dan responsif, dan mestinya di daerah-daerah lain juga begitu. Tapi ada satu catatan yang menurut pemahaman TPN dan kiranya juga publik, contoh pernyataan keputusan Bawaslu Batubara yang menyampaikan bahwa itu bukan suara pimpinan institusi di daerah Batubara. Pada menurut kami mestinya itu kan harus melalui lembaga independen. Yang kedua ada berita acara, dan ketiga apa yang disebut dengan scientific, dan yang keempat adalah pendekatan apa namanya itu dalam istilah teknologi forensik digital. Itu perlu dan penting untuk memastikan. Tapi hanya karena ada pernyataan Bawaslu Kabupaten lalu menjadi ruang bagi siapa untuk melaporkan Palti Utara Barat. Nah, contoh itu juga contoh buruk sebenarnya kerja Bawaslu. Nah, kami ingatkan tadi Bawaslu supaya yang utamanya adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan konstitusi. Itu yang menjadi pegangan utama kita. Kita nggak untuk apa menyelenggarakan pilpres jikalau Bawaslu tidak berperan maksimal. Nah, kita harapkan ada terobosan-terobosan baru lah. Termasuk juga Bawaslu dengan terobosan barunya mengirim surat kepada Presiden RI dalam kaitan dengan soal-soal bansos dan soal-soal kreasi-kreasi kekuasaan yang lain. Demikian.